Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Sementara Abu Qasim lupa mantra untuk pembuka pintu gua karena dia telah mabuk dengan harta yang sedemikian banyaknya, maka di luar gua telah datang penyamun-penyamun itu dengan membawa hasil rampokan yang akan mereka simpan di dalam gua. Lihat, keledai-keledai siapa di depan pintu ini? Jangan-jangan ada orang yang telah masuk ke dalam gua kita. Jadi ada orang yang mengetahui rahasia kita? Saya kira begitu, Pak Kepala. Siapa orangnya yang telah berani masuk ke tempat kita? Akan kupenggal kepalanya. Sesam! Sesam! Buka pintu! Siapkan senjata kalian. Mari kita masuk. Pak Kepala, ini dia cecunguknya. Mati aku. Mana bangsat itu? Ini orangnya. Ampun, saya tersesat, Pak. Mana teman-temanmu yang lain? Saya sendirian, Pak. Itu keledaimu banyak sekali di luar. Betul, saya tidak bohong, Pak. Kawan-kawan, tidak ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Dan harta-harta ini akan kau bawa kemana? Berdebak! Saya tidak tahu, Pak. Jangan berbohong lagi, manusia busuk. Ini, harta-harta ini sudah siap akan kau bawa, tahu? Betul, saya tidak tahu. Rasakan tajamnya padaku ini. Iya. Keesokan harinya, istri Abu Qasim datang ke rumah Ali Baba dengan wajah yang cemas. Dia melaporkan pada Ali Baba bahwa suaminya sudah tidak pulang sejak kemarin. Ali Baba tanpa berpikir panjang langsung menyusul ke gua harta itu. Dan memang Ali Baba mendapatkan kakaknya sudah tidak bernyawa lagi. Oh, kakakku. Kenapa nasibmu jadi begini? Kau tidak bisa kularang. Dan akhirnya kau mati karena keserakahanmu. Kalau para tetangga datang melayat dan melihat kepala kakakku terpenggal begini, tentu tersiar kabar
bahwa Abu Qasim mati terbunuh. Dan para penyamun itu tentu mendengar berita ini. Iya, pasti aku dan keluargaku mereka bunuh juga. Wah, ini bisa celaka. Iya, aku punya akal. Aku suruh jahit kembali kepala kakakku ke lehernya. Dan biar Mardiana, pembantu kakakku, menyebarkan berita bahwa Abu Qasim meninggal karena sakit keras. Begitulah, tanpa setahu orang, Ali Baba dapat membawa mayat kakaknya sampai di rumahnya. Dan lalu dia mengatur siasatnya dengan pembantu kakaknya yang bernama Mardiana. Nah, ingat Mardiana, pegang rahasia ini baik-baik ya. Iya Pak, saya akan merahasiakannya. Bagus. Nah, sekarang kau pergi ke rumah obat dan beli obat di sana. Katakan bahwa Abu Qasim sakit keras. Lalu setelah itu pergi ke rumah tukang jahit dan bawa kemari. Iya. Dan jangan lupa tutup matanya dan tuntun kemari supaya dia tidak tahu jalan kemari. Baik. Mardiana yang cerdik pergi melaksanakan perintah Ali Baba. Sambil membeli obat di rumah obat dan kepada orang-orang di sana bahwa Abu Qasim sakit keras. Dan setelah itu, dia pergi ke rumah tukang jahit. Permisi, Pak. Iya, ada perlu apa? Bapakkah yang bernama Wahab? Iya, betul. Dan tukang jahit yang hebat itu? Iya. Perlu apa? Bisa Bapak datang ke rumah kami untuk menjahitkan sesuatu? Hah? Menjahit sesuatu? Apa itu? Karena Bapak adalah tukang jahit yang terpandai di kota ini, tentu Bapak bisa menjahit apa saja dengan baik. Iya. Tapi aku harus tahu apa yang harus kujahit. Saya yakin Bapak bisa. Ini uang mukanya. Uang emas? Iya. Bisa. Saya bisa menjahit apa saja. Nah, iya. Sekarang Bapak ikut saya. Iya. Tapi mata Bapak harus ditutup dengan kain ini. Loh. Kok ditutup begini? Kok ditutup begini ini? Pokoknya ikut saja, Pak. Iya. Tapi ongkosnya ditambah ya, Nak ya. Nah, sekarang Bapak saya tuntun ke rumah saya. Iya, baik. Aduh. Pelan-pelan, Nak. Jangan cepat-cepat. Memang ini ada yang dirahasiakan, Nak ya. Mata saya harus ditutup begini. Jangan banyak tanya. Pokoknya upahnya memuaskan. Oh, iya, baiklah. Beres. Begitu sampai di rumah Ali Baba, si tukang jahit terkejut setelah tutup matanya dibuka. Aduh, jadi saya harus menjahit kembali ke lehernya. Waduh, saya... Ayolah, Pak. Nih, lihat. Bayarannya tidak tanggung-tanggung. Sebanyak itu? Iya, baiklah, akan saya kerjakan. Esok harinya, banyak para tetangga mengantarkan jenazah Abu Qasim ke pemakaman. Sementara itu, para penyamun sedang menyelidiki siapa yang telah membawa mayat Abu Qasim dari dalam gua. Maka, kepala penyamun mengutus seorang mata-mata ke kota untuk mencari berita.
Mungkin di pasar ini aku bisa bertanya untuk mencari berita. Coba aku mau bertanya pada orang ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh, saya bingung ini, Pak. Ya. Di mana ya tempat orang menjual kain yang bagus? Oh, Habis hari ini pasar penuh sekali, Pak. iya. Di sana, Pak. Di sebelah tukang minuman. Oh ya? Ya. Saya heran, Pak. Apa orang-orang sudah mulai berbelanja untuk menyambut hari raya? Ya, mungkin juga, Pak. Dan mungkin... Mungkin penduduk sudah mulai banyak yang kaya. Ya, bisa juga. Kemarin malahan saya mendapat upah jahitan dengan sekantong uang emas, Pak. Mungkin ini berita yang kucari. Apa yang Bapak jahit? Dan siapa orang yang seroyal itu? Saya tidak kenal, Pak. Tapi kelihatannya dia memang orang kaya. Bahkan sangat kaya. Bisa Bapak menunjukkan rumahnya? Tapi orang itu hendak merahasiakan rumahnya. Saya tidak tahu rumahnya karena mata saya ditutup, Pak. Nih. Tunjukkan rumahnya. Bisa Bapak ingat-ingat kembali bila mata Bapak saya tutup? Iya. Mudah-mudahan bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa. Iya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Tukang jahit dan penyamun berhasil menemukan rumah Alibaba. Agar tidak keliru dengan rumah orang lain, sang penyamun memberi tanda silang di pintu rumah itu. Lalu mereka menghilang dari sana. Tak lama kemudian, Mardiana pulang dari pasar. Hai, ada tanda silang di pintu. Apa artinya ini? Jangan-jangan ada orang yang bermaksud jahat. Sebaiknya seluruh pintu rumah di daerah ini aku beri tanda silang. Sehingga orang menjadi ragu dan bingung. Ya, betul. Itu rumahnya, Pak. Itu yang ada tanda silangnya. Bagus. Ternyata kau adalah anak buahku yang cerdik. Sekarang semua siap. Cabut pedang kalian. Kini kita atur penyerbuannya. Kamu dari sana. Dan kamu... tapi pintu itu juga ada tanda silangnya. Iya, dan itu juga. ada. Semua rumah di sini ada tanda silangnya. Lalu yang betul yang mana ini? Hei, tolol! Iya, Pak. Bagaimana cara kerja kamu ini, ha? Saya juga tidak tahu, Pak. Kenapa bisa jadi begini, Pak? Tolol! Tunggu, bodoh! Semua kembali pulang! Ayo! Benar dugaanku. Mereka itu adalah para penyamun yang mencari Alibaba. Keesokan harinya, kepala penyamun sendiri yang pergi mencari rumah Alibaba dengan petunjuk tukang jahit yang sama. Sesampai di sana, dia tidak memberi tanda, tapi hanya mengingat-ingatnya saja. Lalu dia beserta dengan anak buahnya menuju rumah Alibaba dengan menyamar menjadi saudagar minyak. Dia membawa 20 ekor keledai yang masing-masing keledai membawa 2 guci minyak di kiri dan kanan punggung keledai. Jadi, semuanya ada 40 guci. Sebenarnya, yang 39 guci berisi anak buahnya. Sedangkan yang 1 guci benar-benar berisi minyak. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, Pak. Saya pedagang minyak. Boleh saya bermalam di sini?
Saya kemalaman. Sedang perjalanan saya masih sangat jauh. Iya. Boleh. Silakan. Dan guci-guci minyak Anda bisa ditaruhkan di sini, di halaman sini saja. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ternyata Bapak adalah orang yang baik hati. Mari, silakan masuk. Jangan ragu-ragu. Terima kasih, Pak. Saya akan tambatkan dulu keledai-keledai saya ini. Iya, baik. Saya akan siapkan tempat Anda di dalam. Oh, iya. Hei, ada apa-apa? Sudah boleh kami keluar. Tunggu saja. Kalau guci ini aku lempar dengan batu, maka kalian siap untuk menyerbu. Beres, Pak. Mari, Tuan. Sebelum Anda istirahat, kita bersantap malam bersama. Mari. Terima kasih. Sementara Alibaba sedang menjamu tamunya dengan makanan yang enak-enak, sementara itu pula Martiana keluar rumah, hendak mengambil minyak dari guci sang penyamun karena minyak di dapur sudah habis. Saya malas jalan ke warung. Biarlah, aku ambil minyak dari guci itu sedikit untuk lampu di dapur. Kenapa guci ini bergerak-gerak? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Ya, ada suara berbisik-bisik. Oh, pasti berisi orang. Oh iya, jumlah guci ini 1, 2, 3, 9, 40 guci. Jangan-jangan mereka ini penyamun yang menyamar. Ya, 40 penyamun yang menyamar. Oh, kalau begitu, aku harus cepat-cepat bertindak. Martiana tidak jadi mengambil minyak di guci itu. Dia pergi ke warung yang terdekat dan membeli minyak goreng sebanyak-banyaknya. Minyak itu dipanaskannya sampai mendidih. Lalu, tanpa membuang waktu lagi, Martiana menuangkan minyak yang mendidih itu ke dalam guci-guci yang sebenarnya berisi para penyamun itu. Tanpa bersuara, para penyamun itu mati satu persatu. Dan sekarang yang tinggal hanya pimpinan mereka saja. Mungkin Tuan sudah mengantuk. Silahkan tidur di kamar depan. Terima kasih. Saya akan memeriksa keledai-keledai saya dulu. Iya, kalau begitu saya akan pergi tidur lebih dahulu. Selamat tidur. Selamat tidur. Nah, sekarang mereka sudah pergi tidur semua. Ini kesempatan baik untuk menyerbu. Hei, ayo keluar semua. Kenapa kalian diam? Sekarang kita akan menyerbu. Ayo keluar cepat. Waduh, kenapa dia mati? Ini juga mati. Mati disiram minyak mendidih. Oh, semua anak buahku telah mati. Celaka. Aku harus cepat-cepat lari dari sini. Jangan-jangan si tuan rumah sedang mempersiapkan sesuatu untuk membunuhku. Pimpinan penyamun lari tunggang langgang karena takut. Dan selang beberapa hari, sang pimpinan penyamun menyamar menjadi pedagang kain. Dia berdagang kain di depan rumah Alibaba. Dia menyamar dengan memakai kumis dan jenggot palsu. Dia sangat ramah kepada Alibaba. Bahkan, dia sering menghadiahkan kain yang mahal-mahal kepada Alibaba. Karena ia merasa berhutang budi kepada pedagang kain ini,
Maka pada suatu hari, Alibaba mengundang saudagar itu untuk makan malam di rumahnya. Tentu dengan sangat senang, saudagar itu menerima tawaran dari Alibaba. Sedangkan Alibaba sendiri tidak sadar kalau bahaya sedang mengancam jiwanya. Terima kasih sekali Tuan. Dengan apa saya harus balas budi baik Tuan ini? Oh, jangan begitu Tuan. Saya yang bingung. Harus membalas kebaikan Tuan itu dengan cara apa? Mardiana? Iya, Pak. Hidangkan makanan yang lezat-lezat kemari. Baik, Pak. Ketika Mardiana menghidangkan makanan-makanan itu, dia terkejut melihat tamu itu mirip dengan kepala penyamun dulu. Hanya bedanya, saudagar ini berjenggot dan berkumis tebal. Dan dia lebih curiga lagi ketika dia melihat di balik jubah tamunya terlihat golok yang diselipkan di pinggang. Dan Mardiana yang cerdik ini menyiapkan sesuatu untuk melumpuhkan tamu itu. Sementara tamu ini makan bersama Alibaba, Mardiana berdandan seperti penari dan menyelipkan 2 belati di pinggangnya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Tuanku Alibaba, karena Tuan berdua sudah selesai bersantap, bagaimana kalau hamba menari untuk menghibur tamu Tuan ini? Oh, Mardiana yang baik, yang pandai. Silakan. Tentu tamuku akan senang sekali. Tentu begitu Tuan. Silakan. Terima kasih. Saya sudah siap dengan tukang kendang. Ayo Pak, kita mulai. Mardiana menari dengan lemah gemulai mengelilingi kepala penyamun. Sebenarnya kepala penyamun ini sudah tidak sabar menunggu saat yang tepat untuk membunuh Alibaba. Tapi tanpa disadarinya, dia terpesona dengan kepintaran Mardiana menari. Pandai sekali putri ini menari. Mardiana kini menari dengan irama yang mulai cepat. Ini membuat kepala penyamun itu terpukau olehnya. Tiba-tiba, Mardiana menari dengan mencabut kedua pisau di pinggangnya. Dia menari mengikuti irama musik yang semakin cepat. Sementara pisau belatinya mulai berkelebat-kelebat di hadapan kepala penyamun itu. Sang penyamun tetap tersenyum memandang adegan ini, sementara Alibaba bertambah kagum atas kepintaran Mardiana. Tiba-tiba, Mardiana menikamkan kedua belatinya ke dada kepala penyamun itu dan tepat mengenai jantungnya. Mardiana, apa yang kamu lakukan terhadap tamuku, Mardiana? Oh, Mardiana, kau bunuh dia. Tidak, Pak. Lihatlah, setelah aku cabut jenggot palsunya ini. Pimpinan penyamun. Iya, dia memang hendak berniat membunuh Bapak. Lihat ini golok di pinggangnya. Betul-betul pelayan kakakku ini orang yang setia. Demikianlah akhir ceritanya. Alibaba menjadi orang kaya yang dermawan. Dia sering membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Sedang gua harta tempat penyamun itu tinggal dijadikan Alibaba tempat menyimpan hartanya. Memang orang yang jujur dan tidak serakah akan dikaruniai hidup yang baik dan tenang di dunia ini. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.